Risiko usaha. Dalam mendirikan suatu usaha, tentu ada risiko yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kali ini kita akan memahami apa itu tentang risiko. Oke, pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua, menurut Arthur C. Keown, yaitu prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Menurut Hanafi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Menurut Emmett and Curtis M. Elliot, risiko didefinisikan sebagai kerugian, kemungkinan kerugian, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang akan diharapkan. Kesimpulannya adalah risiko itu suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Menurut H. Abbas Salim, risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Ferdinand Silalahi, risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Menurut Kasidi, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Setelah mengetahui tentang risiko itu apa, jadi itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang mengandung dua kemungkinan, yakni kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Contohnya tentang penanaman saham, tentang investasi emas, tentang perjudian. Yang kedua adalah risiko murni, risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kemungkinan kerugian. Misalnya karena adanya bencana alam, tentu jelas adanya risiko yang hanya kerugian. Selanjutnya adalah risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi dengan berbagai faktor, bisa karena persaingan usaha, bisa karena perubahan pola persaingan, ada juga gaya hidup pelanggan, yang dimana keinginan pelanggan itu terkadang berubah-berubah sesuai dengan keinginannya, dan munculnya pesaing baru yang besar di pasar produk, dan dampaknya mengurangi jumlah persentase pasar dan omset penjualan. Oleh karena itu, kita itu harus produk-produk yang kita keluarkan itu harus bisa mengikuti perkembangan dan mengikuti keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah risiko sistematik, yaitu risiko yang diambil akibat kerugian secara sistematik dan mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap bagian-bagian lain. Yang terakhir adalah risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk meminimalkan terjadinya risiko, maka di sini perlu adanya manajemen. Sekarang kita masuk manajemen itu sih apa? Menurut Ismail Solihin adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari
berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Siswanto, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, manajemen adalah suatu proses mulai untuk mencapai pencapaian atau tujuan organisasi dengan cara efektif, maka perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dari pimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Prinsip-prinsip dasar yang harus ada di dalam manajemen. Yang pertama adalah adanya perumusan tujuan. Hal ini berkaitan dengan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi harus lebih baik perumusannya. Yang kedua adalah kesatuan arah. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan, maka diperlukan satu tujuan yang sama yang harus diarahkan oleh pimpinan sehingga karyawan yang bekerja pada suatu bagian hanya bekerja sesuai dengan instruksi dari kepala bagian yang menjadi atasannya. Selanjutnya adalah pembagian kerja dan pendelegasian. Banyaknya tugas, maka perlu adanya pembagian kerja. Oleh karena itu, agar lebih efektif dan efisien juga agar pekerjaan cepat selesai, perlu adanya pembagian kerja. Pendelegasian juga diperlukan apabila hal ini diperlukan. Selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen dengan cara mengintegrasikan, mensinkronkan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Dengan koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Yang terakhir adalah pengawasan. Melaksanakan pengawasan di dalam pekerjaan bertujuan memudahkan pencapaian. Pengawasan oleh pimpinan diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dan penyelesaian tugas, serta melakukan perbaikan dari berbagai program sebelumnya, juga untuk menemukan kelemahan dari program manajemen risiko yang telah diterapkan. Demikian penjelasan tentang risiko dan manajemen.